Iya, terdengar Kakak. Oke, terima kasih Cici atas responnya. Sebentar ya teman-teman. Baik, sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman tidak bisa untuk open cam karena tidak memungkinkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat waktu sempat dan meluangkan bisa meluangkan gitu ya, bisa meluangkan waktunya untuk berkumpul gitu ya, berkumpul di ruang Zoom yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana dalam ruang Zoom ini kita sama-sama akan sharing ya teman-teman, sharing lah tentang kehidupan kita ataupun yang lainnya gitu. Nah, insya Allah nanti kita akan membahas terkait dengan kode dan kodar. Salawat beserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita yakni Rasulullah Muhammad SAW. Karena berkat Rasulullah kita bisa menikmati kegemilangan Islam, bisa menikmati kemudahan dalam berislam itu sendiri, di mana pada zaman dulu mungkin kita bisa melihat dalam sirah-sirah gitu ya, bahwasanya untuk sholat saja pun dulu itu sangatlah sulit, itu kan harus dilempari batu lah dan lain sebagainya. Tapi berkat Rasulullah, berkat dakwah daripada Rasulullah dan para sahabat juga gitu ya. Alhamdulillah gitu kan Islam bisa tersebar sampai ke penjuru dunia begitu dan sampai kepada kita gitu kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan semoga kita bisa melanjutkan estafet daripada Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dari awal gitu ya teman-teman. Yang dimana pada malam hari ini gitu ya, kita akan sharing gitu ya. Sharing nol terkait dengan kode dan kodar gitu kan. Nah sebenarnya pada malam hari ini gitu ya, insya Allah gitu kan, insya Allah aku Akar Rohma gitu ya, insya Allah akan sharing-sharing lah sama teman-teman gitu dan insya Allah nanti itu akan dibersamai juga dengan Mami Tinol. Nah tapi untuk sekarang Mami Tinol tuh lagi ada kendala gitu dan sedang mencoba untuk masuk ke dalam room, room Zoom ini gitu ya. Jadi mungkin kita mulai saja karena sudah melewati pukul 25.15 itu teman-teman kita mulai saja gitu ya. Sebelum kita mulai sharing pada malam hari ini alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah, suratul Fatihah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti sini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman eh di sini sudah ada berapa nih? Sudah ada Cici ya, ada Kak Kak Bella, ada Oni juga, ada Kak Dila dan Kak Fitri gitu ya. Kita mulai aja ya teman-teman terkait dengan sharing kita pada malam hari ini. Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman dulu deh. Karena kita mungkin akan lebih interaktif aja teman-teman. Karena kan namanya ini adalah segmen sharing gitu. Jadi tidak ya kita sharing-sharing aja lagi mana kehidupan gitu ya. Halo Kak Bella, apakah Kak Bella stay di tempat? Iya, Kak. Iya, Masya Allah. Udah siapnya Kak Bella buat sharing-sharing gitu ya untuk malam hari ini gitu. Insya Allah siap, Kak. Iya, siap. Nanti nanti kalau ada yang mau di-sharingkan atau yang lainnya boleh banget ya Kak Bella ya nanti.
Insya Allah ada sesinya gitu. Oke, terima kasih ya Kak Bella. Aku coba ke Kak Fitri deh. Halo Kak Fitri, Kak Fitri stay nggak di Zoom nih? Halo Kak, stay Kak. Alhamdulillah. Kak Fitri dari mana nih? Kalau boleh tahu nih, kita kenalan-kenalan dulu biar enak. Saya dari SMK Negeri 1 Palembang, jurusan akuntansi Kak. Ya, Wah, Masya Allah, SMK Negeri 1 Palembang ya. iya betul sekali. Akuntansi lagi, Masya Allah, keren banget. Kelas berapa tuh Kak, kalau boleh tahu? Saya baru kelas 11. Oh, 1 tahun lagi lah ya untuk. Iya, lulus gitu. Iya, semoga dimudahin ya Kak ya. Nanti kalau Amin. mau sharing-sharing ataupun yang lainnya nanti boleh banget ya Kak setelah ini kita. Nanti kita tektokan aja kita. Iya, siap. Oke, makasih Kak Fitri. Aku coba mau nyapa Kak Dila. Halo Kak Dila, apakah Kak Dila stay di Zoom? Kak Dila, halo. Oke, mungkin nanti Kak Dila sedang ada sesuatu atau yang lainnya gitu ya. Nanti kita tektokan aja teman-teman. Nah, di sini juga ada Oni gitu ya, ada Cici juga. Cici, tapi Cici lagi ada sesuatu juga, mungkin nanti akan ikut interaktif juga. Kalau di sini Oni gimana nih Oni? Halo Oni. Halo, Assalamualaikum Kakak dan teman-teman semuanya. Iya, halo Oni gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Harus sehat, harus semangat. Semangat juga buat teman-teman semuanya ya. Siap, siap, siap. Semangat juga nih. Nanti kita mau sharing-sharing ya Oni ya terkait ini. Nanti boleh banget kok untuk menyampaikan apapun itu gitu. Oh iya, putus-putus ya Kak Dila ya. Ya nggak apa Kak Dila nanti kalau eh apa sinyal dari aku atau di Kak Dila yang putus-putus. Suara aku aman ya kan teman-teman? Aman, Kak, aman. Oh aman ya. Ya Kak Dila mungkin sinyalnya nanti boleh kondisikan aja ya. Baik teman-teman tadi di sini insya Allah sudah ada Kak Fitri gitu kan dari Palembang. Oni, Cici juga dari Palembang. Kak Dila juga nih kayaknya dari Palembang deh. Terus ada Kak Bella dari Bengkulu gitu. Nah, aku juga izin memperkenalkan diri gitu ya. Jadi kan kita udah kenalan secara singkat gitu. Nah, di sini aku izin memperkenalkan diri. Nama aku Siti Rohma gitu ya. Aku dari Bandung teman-teman. Oh, dari Bengkulu. Oh, maaf, maaf. Waduh, maaf, maaf. Maaf ya Kak Dila, aku tidak tahu. Ya, ya, maaf ya Kak Dila. Berarti ini anak Bengkulu ada dua gitu kan. Ya, yang dari Palembang juga ada tiga nih. Aku yang dari luar pulau nih. Alhamdulillah, alhamdulillah ya kita bisa bertemu gitu kan di ruang Zoom ini. Walaupun ya kita beda-beda pulau, beda-beda provinsi gitu. Baik teman-teman. Ya nih Kak Bella nih satu provinsi sama Kak Dila boleh nih nanti main-main nih. Tuh, Bengkulunya di mana tuh Kak Dila? Biar bisa ini nanti main tuh ke tempat Kak Bella. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, pada malam hari ini teman-teman kebetulan, nggak kebetulan sih, emang udah direncanain gitu ya. Insya Allah gitu pada malam hari ini kita tuh bakalan ngebahas terkait dengan kode dan kodar. Iya kode dan kodar gitu kan. Dimana gitu kan ini kan terkait dengan takdir juga gitu ya teman-teman. Nah di judul itu kalau nggak salah tuh begini eh, apa judulnya kode dan kodar saat hidup saat hidup nggak selalu sesuai plan tapi sesuai dengan skrip daripada Allah. Nah, itu sangat-sangat ini banget sih teman-teman. Gimana ya kalau dari pandangan aku gitu kan, kita kan tahu bahwasanya sebelum itu gitu ya, kita harus tahu dulu gitu ya, kode dan kodar itu apa gitu kan. Nah, itu semua tuh berkaitan sih dengan takdir dan itu juga berkaitan dengan kita gitu kan, karena tiap daripada kita itu pasti memiliki takdirnya masing-masing dan itu pun pasti memiliki kode dan kodarnya masing-masing gitu. Nah, tapi kita perlu tahu dulu teman-teman, kira-kira daripada
kodok dan kodar ini apa gitu kan. Nah ternyata gitu ya, kita perlu tahu dulu. Secara singkatnya begini teman-teman, kodok itu adalah suatu keputusan, keputusan ketetapan khusus daripada Allah, Allah yang memberikan kepada kita gitu ya, sebuah ketetapan ataupun keputusan khusus yang dimana itu memang hanya untuk kita aja gitu, hanya untuk kita dan orang lain tuh nggak bakal memiliki gitu, bukan nggak bakal memiliki tapi mungkin apa ya sebutnya itu jalurnya itu akan berbeda gitu, takdirnya itu akan berbeda ataupun garisnya itu akan berbeda gitu kan. Kalau dalam kertas itu kita kalau ini coretannya tuh berbeda gitu, jadi tiap kertas ataupun itu tuh berbeda lah gitu ya. Jadi, nah dalam kode ini gitu kan, suatu keputusan khusus dari Allah untuk kita itu, ya itu kita mungkin nggak pada tahu ya teman-teman. Seperti apa sebutannya itu ajal. Maaf teman-teman, seperti ajal, maut, rezeki gitu ya. Ajal maut rezeki sama aja, maaf maaf sih, ajal gitu ya, terus rezeki, terus juga dengan jodoh gitu kan, yang lain-lain lah gitu ya, yang memang itu bakal ditetapin buat diri kita. Nah kalau kayak ajal, kita kan nggak tahu ya ajal kita tuh kapan gitu, tapi setiap daripada kita tuh pasti akan menemui ajal gitu kan. Nah itu kan kita nggak tahu kita kapan akan wafatnya gitu, tapi kita bakal ketemu, tapi tiap orang itu juga akan punya waktunya masing-masing gitu. Jadi antara aku gitu ya, antara Kadila, Kabela, Oni, Cici, Kak Fitri gitu itu punya waktunya masing-masing gitu tuh. Dan juga kalau dalam segi rezeki, nah kalau rezeki itu kita ini gitu ya, batasannya tuh kayak mungkin di pada takdirnya Kabela, Kabela tuh bakal dapat uang 100 triliun, Masya Allah, amin gitu ya. Nah itu tuh sedangkan nanti gitu ya di Kak Fitri nanti tuh bakal punya kosan 1000 pintu gitu ya. Masya Allah amin gitu ya. Nah itu kan pasti rezekinya beda-beda gitu. Jalurnya pun beda-beda gitu. Kalau mungkin kayak Kak Bella jalurnya 100 triliun tuh mungkin nanti dari eh, usaha ataupun gimana. Nah kalau kayak Kak Fitri gitu kan, itu mungkin dari kayak ya kosan itu sendiri gitu kan pasti menghasilkan uang dan lain sebagainya gitu kan. Kan lumayan tuh ya, punya 1000 pintu tuh ya. Mantap jiwa itu pokoknya. Nah terus kayak tadi apa? Ajal, jodoh, jodoh belum nih jodoh. Nah jodoh nih kayak yang mudahnya aja gitu ya, kodok daripada Allah tuh sudah keputusan gitu ya, khusus untuk kita gitu. Nah jodoh kita tuh tentunya juga pastinya bakalan lebih khusus gitu. Khususnya gimana? Ya kita lihat aja gitu kan, pasti kita tuh bakal ketemu jodoh yang memang ditakdirkan untuk kita gitu kan. Enggak di dunia, nanti di akhirat juga ketemu insya Allah gitu kan. Sih kayak bakal ada jalurnya, bakal ada garisnya untuk kita tuh bertemu dengan jodoh kita masing-masing gitu kan. Yang mungkin nanti bentuknya begini, begini, begini gitu kan. Atau yang nanti jodohnya adalah mirip mirip Song Hye Kyo, Song Hye cewek ya, kita cewek gitu. Nah mirip kayak Lee Jong Suk ataupun Park Chan Yeol gitu ya. Aku suka EXO jadi aku nyebutnya Park Chan Yeol aja ya teman-teman. Mohon maaf nih. Nah itu mungkin mirip-mirip yang kayak gitu gitu kan. Terus nanti misal jodohnya Kak Bella gitu kan. Jodohnya Kak Bella nanti miripnya kayak siapa Kak Bella. Kak Bella suka siapa. Nah tapi kayak gitu gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Jodoh kita tuh kayak kayak gimana. Tapi itu adalah nanti kalau kita ketemu itu itulah jodoh kita. Jadi itulah ketetapan khusus daripada Allah gitu kan. Terus kita bahas nih ke kodar gitu. Nah, kalau kodar itu sendiri kita teman-teman sedikit berbeda daripada kodok gitu. Nah, kalau kodar itu adalah sama sebagai sebuah keputusan, sebuah ketetapan juga daripada Allah, tapi ini bersifat umum, teman-teman. Sifat umumnya gimana? Jadi kayak jadi kan kodar itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut juga sebagai khosiat, punya kadar daripada itu ya bisa terlihat lah ataupun bisa terukur lah ya gitu. Nah, terus ini bersifat lebih umum juga. Bersifat lebih umumnya kenapa? Gitu kan. Semisal nih, kayak kan kita nih anggota tubuh kita nih teman-teman ya, anggota tubuh itu kayak punya mata nih, mata kita nih. Itu kan umum. Aku punya mata dua nih.
Kak Fitri juga, Kak Bella juga, Oni, Cici, Kak Dila juga ini punya kan. Tapi kan bentuk matanya mungkin beda-beda gitu kan. Ada yang mungkin matanya sipit ataupun ada yang berbentuk, ada apa sih kalau yang orang-orang nyebutnya itu belok, yang mata belok gitu, ada dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itulah itu yang membedakan gitu kadar gitu kan, kayak bahasanya juga tuh kayak kalau dalam khosiat gitu ya, kayak api. Api itu khosiatnya apa ya, itu tadi untuk membakar dan lain sebagainya gitu. Dan itu semua kayak yang anggota tubuh tadi ya teman-teman, kayak mata gitu, itu semua kita memiliki dan juga kita mungkin ya beda bentuknya aja, karena mungkin terpengaruh karena genetik dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan kita di luar daripada jangkauan kita, tapi fungsi khasiat daripada mata itu sendiri nanti itu akan dikembalikan kepada kita. Kita yang akan menggunakan mata tersebut untuk apa gitu kan. Apakah untuk yang baik-baik ataupun yang buruk-buruk. Nah itu yang akan dikembalikan kepada kita. Itulah yang namanya qadar gitu teman-teman. Khasiatnya itu apa gitu. Nah khasiat daripada mata kan ada untuk melihat. Nah, melihat ini adalah suatu perbuatan yang dimana terdapat pilihan. Pilihan apakah kita menggunakan untuk yang baik atau ke yang buruk gitu teman-teman. Nah, iya nih udah ada Mami nih. Halo Mami, udah kondusif belum Mami? Suaranya masuk nggak ya? Masuk, masuk, masuk. Tapi kecil deh. Halo Mami. Sorry banget ya, Momit telat sekali ya. Tak Telat apalah Mami. eh, sinyal, selain sinyal juga di sini hujan. Suara hujannya masuk nggak? Enggak terlalu ini sih. Mami agak kecil di aku. Boleh agak deketan nggak pakai headset atau gimana? Ah, iya kah? Suaranya agak kecil ya. Iya, Rahmat gimana Allah lagi teman-teman? turun ini malam. Iya, alhamdulillah. Tapi aman kan Mami untuk maksudnya Zoom-nya dan lain sebagainya itu aman untuk sekarang. Insya Allah aman. Ini kan Mami udah ketinggalan 15 menit lebih ya. By the way, ini lagi ngobrol udah sampai mana nih Aka ini sama teman-teman? Iya, Mami. Nggak apa-apa sih, Mami. Tapi kan aku awal-awal tuh ya kayak kenalan dulu nih, Mami, sama sama Kadila, sama Kak Fitri, Kak Bella gitu kan. Ada Oni juga, itu kayak kenalan singkat aja sih. Gitu kan, Naya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus tadi juga udah bahas terkait dengan ya kodok dan kodar itu apa dulu gitu kan. Jadi kan sebelum kita membahas tentang kenapa gitu kan berkaitan dengan kode dan kodar. Jadi kita bahas dulu nih si kode dan si kodar ini apa gitu. Nah itu baru sampai situ sih Mami. Mungkin Mami mau ini dulu deh, kenalan dulu nih. Karena bener sih kata Oni, kita udah lama banget nih nggak mendengar suara Mami nih. Duh, kangen, pada kangen nih Mami anak-anaknya. Boleh Mami untuk sapa-sapa dulu deh. Belum kenalan. Ya, ampun banget ya ini Mami kayak apa namanya jarang muncul banget ini. Semoga anak-anak Mami terbaik-baik aja ya. Ya, beberapa waktu ini Mami nitipin anak-anak Mami yang banyak banget ini ke apa namanya kakak-kakak yang lainnya ya. Gimana? Iya, Emang udah pada kangen sama Mami? Atau ini kayaknya baru-baru semua ya ini anak-anak Mami belum banyak yang iya, paham kali ya sama Mami. iya makanya Mami boleh boleh dong kenalan dulu nih ke anak-anaknya Mami di sini nih, ada Kak Bella, ada Kak Fitri, ada Kak Dila nih. Boleh Mami kenalan dulu Mami biar ya pada kenal aja. Kalau Siapa sih kenalan dari Mami Mami Tinol sih itu nggak banyak kita? ya. Sebenarnya Mami Tinal ini salah satu pengurus juga. Kemarin tuh sama Ni Alifa itu eh, Halo Mami, teman-teman suara Mami ada nggak sih?
Oh hilang ya. Oh iya. Halo mami, mami cek cek cek. Masya Allah. Oh, apaan banget ya. Biasalah sebelum perkenalan ini ya FYI ternyata Mami ini masih belum keluar dari gua. Mami domisilinya di Sumatera Selatan, tapi jauh dari perkotaan, ada setengah jam lah kalau mau ke kota. Jadi begitulah kondisi sinyal jika tidak di kota ya. Towernya belum merata, jadi sinyalnya masih rebutan. Nah, boleh lanjut ya kenalan Mami tadi. Iya. Jadi Mami itu awal-awal itu yang apa namanya, dulunya Tinol ini berdua pengurusnya, Mami sama Mami Alifa, dan alhamdulillah sekarang udah banyak yang membantuin Mami sama Mami Alifa. Dan Mami ini tuh kenapa dipanggil Mami, karena pada awalnya Mami tuh pengen anak-anak Mami itu tuh punya tempat buat curhat, buat cerita tanpa harus ngerasa sungkan gitu. Anggap aja Mami ini ya Mami kalian. Dan juga Mami tuh pengennya tuh gimana ya, kalau kalian curhat itu tuh ke Mami tanpa ngerasa terbebani, nanti bakal cerita nggak Mami sama orang lain, nanti bakalan dibocorin nggak ya ceritanya ke orang lain. Nah, insya Allah nggak. Karena apa? Karena Mami sendiri pun di sini masih menyembunyiin identitas Mami yang sebenarnya. Jadi kalaupun nanti kalian curhat ataupun cerita yang sekiranya hal itu nggak mau orang lain tahu, kalian nggak perlu merasa keberatan, karena insya Allah kalian seandainya pun ya dalam suatu takdir nanti kita itu ketemu secara nggak sengaja, nah itu nggak usah ngerasa malu karena pernah cerita suatu hal yang itu tadi kalian sebenarnya itu nggak mau cerita ke siapa-siapa tapi cerita ke mami aja. Nah, seandainya pun dalam suatu takdir nanti kita ketemu, ya kita nggak kenal satu sama lain gitu. Misal ada yang cerita ke mami, mami nggak tahu dia siapa dan dia pun nggak tahu mami itu siapa. Jadi itulah asal usulnya kenapa Mami Tinol itu dirahasiakan identitasnya. Nah, soal kesibukan ya, kalau ini sekarang itu kesibukannya masih kuliah dan juga masih ngerintis bisnis rumahan. Itu aja sebenarnya perkenalan. Wah, insya Allah keren banget. Berarti nih teman-teman nih, mami ini dari Palembang juga, teman-teman dari Sumsel. Terus sekarang ya tadi ya secara singkatnya kenapa Mami Mami Tinal tuh sangat-sangat rahasia gitu. Jadi kita tuh nggak tahu nih Mami Tinal tuh gimana gitu kan. Terus ya itu tadi lah ya gitu alasannya gitu. Nah Mami kan ini kan makasih nih Mami udah udah perkenalan secara singkat gitu ya kepada kita, pada teman-teman yang lain gitu kan terkait Mami gitu kan. Nah tadi kan Akak tuh udah bahas, bukan bahas sih, udah ya ngomong-ngomong lah ya terkait dengan kode dan kodar. Nah kalau dalam pandangan Mami gimana tuh kode dan kodar itu? Apalagi kalau kita coba relate kan ya dengan kehidupan kita saat ini gitu kan, yang dimana terkadang kan kode dan kodar itu berkaitan dengan takdir. Nah tapi terkadang takdir itu mungkin dalam pandangan kita, dalam ini kita gitu ya, pemahaman itu kayak suka suka nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita planningkan gitu lah. Itu gimana nih Mami dalam pandangan Mami? Boleh banget nih Mami sharing-sharingnya. Silakan Mami. Halo, halo. Apakah? Ya, silakan Mami. Gimana Mami?
Aman, aman, aman. Ya Allah. Afan ya, drama banget ini sinyalnya. Iya, Bahas, betul Mami. bahas soal kode kodar ya. Kita sebut aja, biasanya kita dengarnya takdir ya. Nah, kalau dari sendiri sih ya, sering sih kayak belajar konsep kode kodar gitu. Tapi yang terpenting adalah walaupun kita nggak tahu ya, misal kalau disuruh jelasin mungkin masih ada teman-teman yang bingung. Kode itu adalah, kodar itu adalah ya. Kalau harus dijelasin kayak gitu, bukannya nggak perlu, tapi gimana ya, di sini bukan ulangan. Jadi kita ngobrolnya santai aja. Eh, Ya kalau bahas kode dan kodar itu simpel aja sih. Kalau sesuatu itu kita bisa usahakan, sesuatu itu bisa kita maksimalkan gitu ya. Nah, berarti ya udah kita lakuin, kita maksimalkan. Tapi kalau sesuatu itu yang benar-benar kita udah nggak bisa apa-apa, ya sudah pasrahin aja gitu sama Allah. Jadi jangan suka memaksakan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan dengan susah payah, sedangkan sesuatu yang bisa kita usahakan kita tuh malah jadinya menganggap itu tuh sepele. Misalnya apa sih ini kok gitu. Jadi kita obrolin aja ya, kita apa namanya, kita pakai cerita sedikit-sedikit aja. Misal ya, kita tuh sering lihat kan eh, standar kecantikan sekarang itu tuh apa? Standar kecantikan sekarang kan banyak orang yang menganggapnya itu tuh secara fisik. Standar kecantikan sekarang itu kiblatnya kemana? Ya ke Korea. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang itu standar kecantikannya tuh ke situ. Jadi apa hubungannya nih sama kode dan kodar? Misal kita terlahir dengan kulit beragam ya, ada yang warnanya kulitnya itu putih, ada yang sawo mateng, ada yang kulitnya itu coklat-coklatan. Nah, itu tuh padahal sesuatu yang udah dari lahirnya gitu, udah dari sononya, enaknya ngomong udah ya emang begitu bawaannya gitu, setelannya udah kayak gitu, Allah ngasihnya udah kayak gitu. Tapi karena sekarang ada standar kecantikan yang dibuat-buat oleh manusia, bahwasanya cantik itu harus putih, cantik itu harus tingginya sekian, cantik itu berat badannya harus sekian. Nah, itu yang buat kita jadi melakukan hal yang seharusnya kita nggak campurin di sana, kita jadi ikut campur tangan gitu loh. Seharusnya kan ya itu udah ketentuan dari Allah gitu. Kenapa malah di sini kita itu menghabiskan tenaga, menghabiskan banyak effort yang berlebihan gitu buat merubah yang misal kalau Umi sendiri ini ya dari suku Jawa ya. Jadi ya memang udah kayak gitu kebanyakan, nggak keseluruhan sih, tapi kebanyakan kalau orang-orang Jawa itu punya warna kulit yang sawo mateng. Jadi ya udah emang dari lahir itu kulitnya sawo mateng, mau di gimanain pun tetap begitu. Jadi apakah Mami harus memusingkan hal yang udah Allah tetapkan begini kadarnya? Apakah Mami harus berusaha gimana caranya suntik putih kek, operasi kek, atau minum apa kek supaya kelihatan putih dengan apa namanya standar yang ke Korea-Koreaan tadi yang dibikin oleh manusia. Kalau kayak gitu kan itu butuh effort yang banyak ya. Kalau bisa dibilang gitu kita eh, mami jadinya tuh ikut campur sama apa yang udah Allah tetapkan atas diri mami. Jadi seharusnya gimana nih? Ya sudah, terima aja. Memang kayak gitu. Tapi boleh nggak nih kalau kita itu ngelakuin perawatan? Nah, kalau itu boleh aja. Karena apa? Karena untuk menjaga.
menjaga tapi bukan merubah ya. Apa namanya? Jadi kayak tetap dirawat gitu. Nah, ada sesuatu yang seharusnya kita usahakan dengan maksimal, tapi malah disia-siakan. Contohnya apa? Misalkan kita punya cita-cita ingin jadi kedepannya tuh ingin jadi seorang guru misal ya. Cita-citanya tuh kan jadi seorang guru. Jangan hanya sebatas cita-cita aja, tapi juga kan kita harus berusaha. Orang yang sekarang itu menduduki posisi menjadi seorang guru, itu dia nggak terlahir langsung pinter ataupun dia terlahir langsung punya gelar SPD, itu enggak, ataupun dia terlahir langsung apa namanya pakai seragam PNS atau seragam P3K, itu enggak, pasti dia punya usaha. Dan itu pasti dia apa namanya udah belajar, udah nyusun rencana, dia dari apa namanya orang tuanya ya, mungkin dari orang tuanya itu ngasih dia pendidikan, ngasih dia fasilitas buat belajar, terus mengarahkan dia. Nah, nanti ketika dia udah balik, udah bisa berpikir, nah disitulah dia disitulah dia menyusun rencana, oh iya aku kan punya cita-cita jadi guru ya, jadinya aku harus berusaha, aku harus maksimalin diri, menggali potensi, belajar, ikut les, ikut webinar, ikut ya apapun yang bisa mendukung dia menjadi seorang guru. Nah jadi di sini seharusnya sesuatu yang bisa kita usahakan, kita maksimalkan, yaitu kita usahakan. Tapi kalau sesuatu yang udah ketetapan dari Allah, yang nggak usah diotak-atik, nggak usah diganggu-gugat. Karena nanti jatuhnya, kalau kita merubah ciptaan Allah, itu bisa menjadi dosa. Nah, gimana nih dari Aka? Gimana nih Mami? Atau Gimana ada maksudnya? yang mau, ya? Gimana Mami? Afan, hujannya deras banget. Tadi gimana putus-putus kalau dia pas Mami ngomong? Oh ya, suara mama putus-putus ya? Tadi pas akhir aja yang sebelum Mami ngomong. Hujannya deras gitu. Ya. Iya, ya udah. Jadi gimana nih dari teman-teman ataupun dari Aka ada mau ngobrolin apa gitu soalan takdir atau soalan apa yang udah disampaikan tadi? Oh, oke oke. Ya Mami kalau kita bincang-bincang lah ya. Bincang-bincang terkait dengan takdir gitu. Jadi di awal yang kayak udahlah kayak di spill lah gitu ya, apa kodar gitu secara ininya aja gitu kan. Nah tadi juga dari Mami gitu kan, Mami bilang maksudnya kalau apa yang kita bisa upayakan dengan maksimal ya memang ya upayain itu, tapi kalau memang udah masuk kepada ranahnya ketetapan Allah ya ya udah kita nggak bisa, janganlah di otak atik gitu kan. Jadi di sini tuh kayak intinya tuh kayak ada dua ranah teman-teman, kayak yang pasti ada ranahnya kita dan juga adanya ranahnya Allah gitu. Nah kalau ranahnya kita ya itu ya bisa lah kita usahain gitu ya, usahain dalam artinya diusahain dengan maksimal. Nah, tapi kalau dalam ranahnya Allah ya udah itu mah ranahnya Allah gitu kan. Kalau berkaitan dengan yang tadi itu yang kayak kita ngeliat daripada standar kecantikan itu ya yang udah Mami. Kita nggak boleh kotak-katik dan ada ranahnya manusia dan di situ juga eh ada ranahnya Allah yang kita nggak bisa kotak-katik dan ada ranahnya Allah yang di situ manusia juga bisa eh, apa namanya Di kotak-katik bukan di ini bukan dijaga. ikut campur tapi berperan di situ juga manusia berperan di ranahnya Allah. Iya benar, maksudnya iya betul kayak dalam itu dalam artian yang kayak kalau tadi standar kecantikan gitu, karena kalau cantik itu kan relatif ya. Ya tadi itu mungkin kalau untuk yang menjaga ya ranahnya Allah, kayak bentuk mata kita, hidung kita kayak gini gitu kan, wajah kita kayak gini.
Ya itu kalau kita bentuk dalam artian kita ingin menjaga kayak biar glowing ya kinclong gitu ya. Wah kinclong sama kayak apa tuh? Ya itu boleh itu kan menjaga, tapi dalam arti dalam ranah yang dimana itu tidak zolim sama diri kita sendiri dan tidak melanggar syariat. Bukan yang kayak kita harus FOMO gitu ya, FOMO dengan tren-tren daripada Barat ataupun Korea sebagai fashion fashion style kita gitu yang harus eh, apa BB-nya segini gitu ya, mukanya harus begini, rambutnya harus begini, pipinya harus begini. Nah, itu nggak gitu kan. Karena kalau kayak gitu tuh jadi kitanya kita merubah bentuk, kita merubah ciptaan. Nah, itu yang nggak dibolehin. Tapi kalau dalam ranah yang kita menjaga gitu ya, menjaga gitu kan, tapi tetap dalam koridor syariat itu yang nggak apa-apa gitu. Benar sih yang kata Mami tadi tuh bilang gitu kan. Nah itu tadi terkait dengan daripada kalau kita mengambil dari sudut kecantikan gitu teman-teman. Nah kalau aku gitu ya Mami, kalau dalam pandangan aku gitu. Kalau kita lihat daripada judul gitu ya. Saat hidup kita tuh nggak selalu sesuai dengan plan, tapi sesuai dengan pada skrip Allah gitu kan. Ya gimana ya namanya hidup gitu ya. Terkadang tadi gitu ya hidup kita tuh seperti sebuah kertas kosong, kertas putih. Yang dimana gitu kan kertas putih tersebut nanti akan bertemu dengan coretan-coretan gitu kan. Nah, coretan-coretan tersebut gitu ya. Itu nanti akan tercoret-coret begini, 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 begini. Tapi sebenarnya alurnya itu tuh sudah ada yang kayak kata Allah alurnya begini, begini, begini. Nah, tapi kadang kita alur kita tuh, tapi kita tuh alurnya tuh mau yang lebih aku mah maunya jalurnya ini jalurnya agak zigzag gitu tapi Allah pengennya lurus nah kita malah pengen zigzag. Nah, jalur zigzag kita ini nanti akan tertinggal gitu loh. Tertinggal coretan tersebut akan ya nggak bakal inilah gitu akan ya udah gitu. Pasti akan balik lagi kepada jalur ataupun coretan takdir yang telah Allah gariskan kepada kita gitu. Wajar nggak sih kalau hidup kita tuh ya Mami ya kayak hmm, nggak sesuai dengan plan kita lah ya. Mungkin kita udah bikin plan A, plan B gitu kan, lama-lama jadi plan tanpa supir gitu kan. Nah, kayak wah itu banyak banget plan-plan kita yang kadang ada yang berjalan lancar, ada yang berjalan ngadat-ngadat gitu ya, tahu ya ngadat-ngadat gitu ya. Terus ada juga yang berjalannya udah belum aja mulai udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Kayak bahasanya kalau dalam sebuah novel tuh belum aja prolog udah epilog duluan gitu kan. Nah itu emang ya namanya hidup ya hidup memang suka kayak gitu ya yang kayak ya gimana kita juga yang punya hidup kita bukan kita yang menciptakan skenario hidup kita bukan kita tuh sebenarnya tinggal ngejalanin aja sesuai dengan koridor daripada syariat itu sendiri gitu kata Allah ya begini-begini kalau kamu ngikutin syariat ya kamu bakal sampai gitu kan tapi kadang kita tuh ya kalau Sunda tuh bahasa itu degel atau degel nggak bandel gitu ya kayak bandel kayak iya aku mah mau ini deh aku mah mau coba jalur belok-belok deh aku mau coba jalur putar balik gitu ya aku mau coba coretan begini gitu kan padahal kan itu ya udah ini gitu kan atau juga jalur yang kadang menyimpang atau gimana gitu kan nah itu kan luar daripada syariat nah itu kan sebenarnya nggak ini gitu kan nggak tepat gitu kan makanya gitu teman-teman kayak kalau semisal hidup kita tuh nggak sesuai dengan plan eh, yakin lah ya gitu ya yakinlah bahwasanya plan kita itu memang mungkin dalam ranah kita, dalam jangkauan kita, dalam pikiran kita, oh plan aku ini udah baik gitu kan. Semisal kayak punya plan A, plan A-nya, semisal pengen jadi apa ya? Tadi tuh Kak Fitri, misalkan pengen jadi juragan kosan 1000 pintu, amin gitu ya. Nah, ternyata di plan A di plannya Kak Fitri nih kan karena akuntansi ya ini aku kaitin kepada yang juragan-juragan lah ya itu ya yang ngitung-ngitung tapi aku nggak bisa ngitung sebenarnya nah itu kayak plan aku lah nanti di 1 tahun ke depan aku mau bikin tahapan 250 pintu dulu gini 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 sampai nanti 1000 pintu tapi ternyata yang udah Kak Fitri planning gitu ya dengan matang gitu kan, ternyata nggak berjalan dengan lancar gitu kan dan yang tadinya awalnya pengennya 1 tahun tuh dapat ada lah ya 250 pintu ternyata nggak nggak dapet tuh 250 pintu gitu kan. Nah itu namanya kayak hidup itu nggak sesuai dengan plan gitu kan, nggak sesuai dengan plan kita gitu kan. Tapi sesuai dengan pada skrip Allah. Skrip Allah itu yang berarti
ya ini plan daripada Allah gitu kan. Ternyata karena Teh Fitri ini sangatlah eh, Teh Fitri, maaf ya, aku biasanya ngomongnya Teteh aja gitu ya. Kak Fitri ini gitu. Kak Fitri ini sangatlah apa ya, konsisten, komitmennya tinggi gitu kan, terus punya apa ya, ininya tuh bagus lah ya gitu, pemahaman terkait dengan di lapangan tuh bagaimana itu kan. Nah pada akhirnya ternyata dari plan A-nya Kak Fitri ini gitu ya, Kak Fitri yang tadinya 1 tahun 250 pintu enggak jadi. Mami kenapa Mami? Mami lagi dengerin. Oh, kirain kirain Mami lagi ini deh, lagi nangis, kayak lagi nangis soalnya. Nah lanjut ya, jadi kayak awalnya kayak punya pengen jadi apa, sebelah 250 pintu, ternyata pas di 1 tahun tersebut nggak berjalan. Ternyata pas karena dari konsisten dari istiqomah ya, Kak Fitri gitu ya, ternyata nih di 2 tahun yang akan datang ternyata Kak Fitri ini punya ini apa langsung gitu ya, ternyata bukan lagi kosan 1.000 pintu, kontrakan 1.000 pintu gitu kan. Nah itu plan daripada Allah gitu kan. Jadi kayak biasanya tuh aku suka lihat banget ya di quote-quote gitu kan, planning hidup kita tuh kayak ibarat satu bunga. Tapi ternyata kalau itu ya jangkauan kita ya, itu yang bisa kita indra, itu yang bisa kita pikiran, itu yang bisa kita apa ya planningin gitu. Ternyata Allah itu tuh udah nyiapin yang bener-bener, wah itu beribu-ribu bunga kali ya kalau kita ininya, kalau kita bener-bener yakin gitu ya. Allah udah nyiapin skenario ataupun skenario hidup yang memang bunga tersebut tuh nggak hanya satu tapi ribuan gitu tuh, yang dimana itu sangat banyak banget kan, itu di luar daripada jangkauan kita gitu kan. Nah, terus ya mami ya gitu ya, kalau terkadang kan kalau hidup yang nggak sesuai plan itu kan kadang bikin kita tuh kayak, aduh kalau Sundanya itu ya ruwet, rudet, rungkat lah itu ya pokoknya ya, ruwet, rudet, rungkat itu, udah itu, udah tahap yang udah pusing banget gitu ya, udah overthinking banget, overthinking mikirin ini, mikirin itu. Ini sebenarnya ngomongin diri aku sendiri ya guys. Itu ya jadi udah, duh pusing banget gitu kan. Itu ya wajar aja, kita manusia, kita terbatas gitu kan, yang kayak serba kurang juga ya, akal kita terbatas. Bahkan kita ngeliat tuh ya di seberang sana nih, aku nggak tahu nih eh, Mami lagi pakai kerudung warna apa, Kak Fitri juga pakai kerudung warna apa, Kak Bella, Kak Dila, Oni, Cici itu aku nggak tahu pakai kerudung apa. Itu kan bukti bahwasanya kita terbatas gitu kan. Maka dari itu kayak ya udahlah ya gitu kan, balik lagi gitu kan kepada konsep yang tadi tuh ya, bahwasanya kita punya konsep di mana ada ranah kita, ada ranah Allah. Ya ranah kita tinggal usaha, ranah Allah ya udah kayak konsep rezeki gitu, kayak kita kerja kayak tadi tuh kan. Kalau memang ya plan A tersebut gagal, ya udah nanti kita bikin plan B gitu kan. Nanti kalau plan B ini juga belum maksimal, kita bikin plan C. Kalau plan C juga belum maksimal, ya udah pelan-pelan aja, pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan nanti ya pasti ketemu lah dengan skenario-skenario tersebut gitu. Nah, kalau aku mau nanya ke Mami gitu ya. Kalau menurut Mami gitu kan, dengan hidup yang selalu nggak sesuai dengan plan ini ya, suka nggak sih Mami kayak suka kepikiran kayak, ih apa bakal sampai ya? Apa planning aku nih gini ya, atau gimana gitu tuh, kayak duh pusing banget ini hidup nih, hidup kok kayak gini-gini aja gitu. Atau enggak hidup yang kayak, ih kok orang lain kayak gitu, aku enggak gitu kan. Itu kayak mana tuh, itu kayak mana tuh Mami, menurut Mami gitu, atau menurut teman-teman juga, nanti kita boleh mengajak untuk sharing-sharing. Waduh, Maminya keluar ya, coba aku alihkan kepada teman-teman nih, mungkin kepada teman-teman, ada nggak nih cerita dari teman-teman atau yang pengen teman-teman sharingin lah ke sini gitu ya, terkait ya hidup, hidup yang kadang nggak sesuai plan itu ya, hidup yang kadang kidding gitu ya. Gimana nih teman-teman, boleh siapa nih, ada Kak Dila, ada Kak Fitri dan Kak Bella, boleh untuk sharing-sharingnya dulu. Halo, halo Kak Bella, mungkin mau. Halo Nah, Kak Bella. apa nih Oh ya iya, udah tadi udah mami ke Mami. on ya. Iya Mami, Iya, iya Kak. ya gimana.
ada yang mau di-sharing. Tadi Mami kan keluar ya, tadi sempat keluar ya Mami. Nah, aku mau coba tanya-tanya ke Iya. teman-teman nih. Mau sharing-sharing nggak gitu. Jadi kan kita udah sharing-sharing ya Mami ya. Kita coba dengerin dari teman-teman nggak sih Mami? Dari anak-anak Mami nih. Oh iya, ini sih mau kalau nanya-nanya nggak apa-apa ya, Kak, Mami. Boleh ada Mami, ada Oni. Nanti silakan bisa dijawab oleh Mami dan Oni gitu ya. Oh iya, Aku ada sebagai perantara aja. Ani juga. Ini mungkin berawal dari cerita dulu ya. Jadi gini, beberapa bisa dibilang mm, setelah bukan setelah Lebaran juga sih, tapi sekarang Mei berarti April. Oh ya, startnya dari April itu sebelum on sebelum Tino bikin aktif lagi bikin kayak kelas sharing kayak gitu ya. Itu pada saat itu aku lagi benar-benar kayak futur. Futurnya itu dimana pengen rasanya ini nggak apa-apa ya cerita ya. Em, ini rasanya kayak pengen menyerah gitu ya dengan keadaan yang belum bisa berdamai gitu. Jadi kan kalau koda dan kodar itu kan mami kita harus ikhlas nerima apa yang Allah kasih gitu kan. Tapi di sisi lain pada saat itu sekarang juga sih kayak kadang-kadang tapi setelah pelan-pelan memahami untuk belajar berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan apa yang Allah kasih itu udah agak sedikit gitu meskipun kadang masih kayak kepikiran kenapa gitu, kenapa saya tuh masih mempertanyakan kenapa ya orang-orang misalkan maaf ngomong aku nggak merasa kayak lebih baik dari orang lain gitu, nggak, cuman aku kayak ngerasa kok hidup orang lain tuh jalannya kayak teman-teman aku misalkan kok jalannya lurus-lurus aja gitu. Sedangkan jalan hidup aku kayak berliku-liku gitu. Kayak berliku-liku tuh ada aja hal-hal yang misalkan aku pengen ini dilurusin kayak gitu ya. Misalkan ada suatu agenda ataupun ada suatu hal yang aku pengen dilancarin tapi kok malah orang itu yang dilancarin kayak nggak tahu ya ini udah masuk ke ranah iri dengki atau gimana tapi kayak ngerasa aku udah berusaha ya Allah gitu berusaha untuk mendekatkan diri kepada engkau tapi kenapa orang yang maaf ngomong sekali lagi aku nggak ngerasa lebih baik tapi kayak orang yang jarang sholat orang yang jarang baca Quran orang yang jarang ini itu kayak lebih di di dimudahkan jalannya gitu kata orang sih istiqroj gitu ya tapi kayak dari dalam hati itu ngerasa kayak nggak terima gitu dengan dengan qada dan kadarnya Allah itu kayak nggak se bukannya nggak sesuai ya tapi kayak ada hal-hal yang nggak sesuai dengan hati gitu ya dan itu bikin ngerasa pernah sempat kayak ngerasa futur sih futurnya itu ngerasa lebih iya nggak ninggalin sholat cuma kayak ngaji gitu ya baca Quran yang biasanya banyak mungkin satu juz dalam satu hari ataupun beberapa halaman dalam satu hari sekarang lebih kayak agak gimana gitu waktu itu dan itu mungkin berawal dari bingungnya bingungnya aku itu dengan qada dan qadar itu kayak ini ketetapan tapi kenapa belum bisa ikhlas gitu kenapa ngerasa belum bisa menjadi manusia yang baik juga belum bisa menjadi hamba yang baik juga tapi kayak ngerasa sulit di hati buat mengikhlaskan hal-hal yang dipengenin gitu
jujur kadang aku ngerasa kayak ini nyalahnya jatuhnya curhat, maaf ya. Eh, Kadang aku kayak ngerasa ada satu eh, ada satu hal yang mungkin nggak bisa aku ceritakan secara detail gitu ya, apa penyebabnya, tapi kayak semua orang tuh, orang-orang yang aku kenal tuh kayak pengen, berharap banget aku menyerah gitu dengan keadaan dimana aku pengennya berjuang, tapi rasanya benar-benar capek banget dengan kodar dan kodar yang Allah tetapkan itu. Kadang ya, kadang ngerasa kayak gitu. Ya aku tahu aku salah, tapi aku manusia biasa yang ngerasa kayak, ya Allah, pengen nyerah, pengen putus asa, tapi ya gimana gitu. Diterima nyesek di hati, nggak diterima kayak gimana gitu. Aku kayak ngerasa pengen nangis, pengen kayak mengakhiri semua yang ada, tapi ini qadar dan qadarnya Allah gitu, ini pemberiannya Allah. Aku nggak bisa. Ini mungkin ya, mungkin ini bukan mungkin nih, kayaknya emang bodohnya aku itu, aku ngerasa atau mungkin aku berpikir bisa ngerubah kan kita waktu aku belajar di Roots juga kayak dikasih tahu sama Mbak Eka kalau misalkan ada ranah yang bisa kita kuasai dan yang nggak bisa kita kuasai gitu kan. Nah, mungkin pada saat itu, mungkin sekarang juga sih aku masih perlahan ngubah cara pandang aku buat ingat kalau misalkan ada hal-hal yang nggak bisa kita ubah gitu. Ada ranah-ranah yang nggak bisa kita ubah. Cuman aku itu orangnya agak agak dikit lelet dalam hal mikir. Kalau menurut aku ya. Jadi aku mikir, aku sulit kayak membedakan mana hal-hal yang kayak semacam mana aja hal-hal yang bisa yang kita ubah dan yang nggak bisa kita ubah gitu. Jadi kayak ngerasa semua disamaratain, semuanya bisa kita kayak bisa kita kendalikan kayak gitu. Padahal enggak. Cuman aku kayak memang di situ sih kelemahannya, kayak lebih lemahnya di situ, lebih sulit membedakan mana misalkan hal-hal yang bisa dirubah dan enggak. Nah, dan koda dan kodarnya Allah itu baik, cuma di hati, em, di hati tuh masih agak sulit sih, belum ikhlas, cuman harus belajar dulu kayak gitu, perlahan harus belajar. Dan sampai sekarang sih aku masih kayak masih bingung kayak gitu kalau misalkan ada trigger gitu ya, misalkan ada hal-hal penyebab yang bikin kok gini, kok aku dikasih kode dan kodenya kayak gini gitu, aku pengennya gini, aku pengennya kayak A B C, tapi kalau aku dapatnya yang kayak yang nggak sesuai gitu, yang berjalannya aku ngerasa ham- mungkin hampir ngerasa kayak hidup ini nggak adil gitu. Pernah sih kayak kepikiran gitu, tapi nggak pernah terlintas gitu, kayak nggak adil tapi adil gitu. Kita tahu Allah itu adil, cuma ngerasa aja di- meskipun nggak terucap secara lisan gitu. Jadi mungkin itu aja dulu ya. Minta tanggapannya dulu aja. Makasih, Akak. Iya, sama-sama. Makasih juga Kak Bella yang udah mau sharing-sharing kepada kita. Boleh nih, gimana nih tanggapan daripada Mami? Mangga Mami, Mangga. Mami? Gimana, Kak? Ya, aman?
Ya, aman-aman. Sak-sak. Insya Allah ya. Eh, Alhamdulillah ya Kak Bella tadi udah mengeluarkan ceritanya, sharing-sharing keluh kesahnya. Nah, nanti boleh nggak nih sebelum eh, itu nanti kalau Kak Bella ada apa ya pertanyaan yang spesifik kan tadi curhat ya. Kalau ada pertanyaan yang spesifik boleh nanti di chat di kolom atau nanti kita langsung apa namanya langsung ke pertanyaannya Kak Bella lewat open mic juga boleh. Tapi kalau mau diketik juga boleh. Tapi sebelumnya Mami ingin bercerita. Boleh gak nih di sini ya? Tapi sebenarnya Mami mau nanya dulu nih. Misal Mami mau tanya siapa yang mau punya segalanya. Jadi lebih ke kayak mau apa aja bisa. Mau beli mobil bisa setiap saat. Mau beli iPhone dengan update terbaru bisa setiap saat. Mau hmm, rumah segede rumahnya Sultan Andara bisa. Siapa yang mau? Boleh di chat bilang mau mau semua ya. Siapa yang mau punya suami yang ganteng, suami yang sayang sama kita, yang cintanya nggak habis-habis, yang soleh, yang habis 30 juz, mungkin ahli fikih, eh lulusan apa ya, Al-Azhar, apalagi ya, idaman deh pokoknya, keras banget maunya. Terus punya mertua yang baik, sayang banget sama kita, nganggap kita tuh udah kayak anak perempuannya sendiri. Terus itu kita nanti di rumahnya itu dimuliakan. Pokoknya udah deh, kamu gak usah ngapa-ngapain anak mantu. Udah santai aja, yang penting kamu seneng, yang penting kamu bahagia. Nanti ini ibu turutin. Nanti ibu bilang juga sama anak laki-laki ibu, sama suami kamu, supaya apa yang kamu mau selalu diturutin. Nah, setelah itu beberapa tahun berjalan pernikahan, punya anak, anaknya cewek cowok, cakep, terus itu jadi anak yang soleh soleha, pinter juga. Siapa sih yang nggak mau? Punya tetangga, tetangganya baik banget, nggak rusuh, tetangganya nggak suka ngomongin kita, pokoknya kita sudahlah baik banget punya tetangganya. Belum lagi adik ipar kita baik, kalau punya kakak ipar juga baik, keluarganya juga baik sama kita. Berasa hidup ini kayak di surga aja ya. Nah, tapi kalau hidup kita mulus gitu-gitu aja, lancar semuanya, bahagia terus, kapan kita sabarnya? Kalau hidup kita bahagia terus, seneng terus, kapan kita berdoa bilang, ya Allah, ini gimana ya Allah? Ya Allah, tolong ya Allah. Nah, kapan? Bakalankah ada kesempatan untuk kita berdoa dan mengeluh kepada Allah? Adakah kita bakalan berdoa minta tolong sama Allah kalau hidup kita itu mulus-mulus aja, hidup kita lancar-lancar aja, nggak ada masalah sama sekali? Nggak bakal lah. Lah, kalau kita lagi seneng 1 minggu aja, 1 minggu ya, misalnya 1 minggu kita tuh ngerasa bahagia terus gitu. Mana ada 1 minggu itu kita berdoa, minta tolong sama Allah, merintih di sepertiga malam, nggak ada. Karena apa? Ya udah ngerasa seneng tadi. Jadi kayak, sudahlah, lagi happy nih, lagi seneng, lagi alhamdulillah selalu. Jadi lagi nggak ada kata astagfirullah ya Allah, ampuni aku ya Allah. Nah, jadi gitu sih enaknya jadi seorang muslim itu kalau kata dosennya Mami, kalau seorang muslim itu dia diberi kebahagiaan, dia akan bersyukur nilainya pahala. Dan kalau dia dikasih ujian, itu dia akan bersabar dan berdoa, nilainya juga pahala. Jadi sebenarnya
Jadi muslim itu tuh kalau dia benar-benar memahami gitu ya, benar-benar memahami arti daripada muslim yang sesungguhnya, itu nggak bakalan ada orang dengan identitas muslim yang masuk rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena ya itu tadi, muslim itu tuh nggak pernah pusing. Muslim itu tuh seharusnya nggak pernah stres. Ya, gimana mau dia stres? Kalau dia bahagia, dia bersyukur, dia dapatnya pahala. Kalau dia lagi susah, dia bersabar, dia juga dapatnya pahala. Nah, harusnya dengan konsep seperti itu, kita sebagai muslim itu tuh bisa menjalani hidup sesuai dengan apa yang Allah mau. Ya, balik lagi. Kalau kita tahu Allah mau hidup kita itu tuh untuk apa, siapa aja bisa kok. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia warna kulitnya putih atau warna kulitnya hitam, mau dia punya mertua yang baik, mau dia punya mertua yang kurang baik, mau dia punya suami yang soleha ataupun soleh, ataupun suami yang biasa aja, mau dia punya anak, mau dia nggak punya anak, mau dia hartanya berlebihan ataupun cukup atau bahkan di bawah cukup, kalau tujuan hidupnya itu untuk ibadah, siapapun bisa ngelakuin, siapapun bisa mengerjakan. Nah, jadi itu pesan daripada dosen Mami. Muslim itu adalah orang yang apa namanya, makhluk yang Muslim itu adalah orang-orang yang paling beruntung. Karena apa? Karena seorang Muslim itu ya dia nggak dipusingin sama standar manusia yang membingungkan. Kalau standar manusia itu benar-benar bingung, benar-benar apa namanya, nggak semua orang itu bisa. Ya itu tadi, kita ambil lagi contoh standar manusia soal kecantikan. Orang dengan tinggi 160 itu minimal BB-nya tuh 60 biar ideal. Kulitnya itu tuh harus putih gitu biar enak dilihatnya. Nah, kan nggak semua orang terlahir dengan kulit berwarna putih. Nggak semua orang terlahir dengan tinggi 160. Mami tersinggung, Mami 150 udah pas-pasan. Nah, kalau kita mengikuti standar manusia, itu kan pusing ya, tapi sayangnya kita ini adalah muslim yang seharusnya sadar kita itu nggak ngikutin standar manusia, tapi kita ngikutin standar Allah. Standar Allah apa? Yaitu tadi beribadah kepada Allah. Jadi mau tinggi mami 150, mau tinggi mami 160, mau kulit mami warnanya hitam ataupun warnanya biru Thanos, itu nggak masalah. Karena selagi kita bisa beribadah kepada Allah, itu semua bakalan baik-baik aja. Karena yang bikin pusing sekarang itu adalah standar manusia. Karena standar manusia nggak semua orang bisa ngikutin. Tapi kalau standarnya Allah, siapapun bisa ngikutin dalam keadaan apapun. Gimana, Aka? Gimana, Kak Bella? Jadikah bertanya? Ya, gimana nih? Kak Bel tadi kan udah cerita-cerita gitu Ya. ya dan juga udah ditanggapin ya Jadi udah curhat-curhat. sama Mami. Adakah pertanyaan spesifiknya? Iya betul tuh. Karena tadi Kira-kira, lumayan panjang banget curhatannya. iya betul. Kira-kira nih Kak Bel ada nggak nih pertanyaan spesifik yang memang yang ingin ditanyain oleh Kak Bel gitu tuh? Atau gimana? Ya berbicara dengan takdir ya emang berat. Silakan Kak Bel. Ya, Kak Bella, pertanyaan spesifiknya apa nih? Iya boleh boleh boleh. Ini sih kayak gimana em, bingung cara ngomong dengan kata-katanya. Mami cuman udah kepikir kayak gitu dari apa yang Mami jelasin tadi kayak Heeh.
kalau misalkan berjalan apa intinya ya, kalau misalkan ke lurus-lurus saja jalan hidup kita, kita kayak nggak bisa berdoa gitu ya, atau Iya. mengeluh ke Allah gitu, karena nggak ada hal yang bisa kita keluhkan gitu. Iya, Tapi kalau hidup enak aja, kapan ngeluhnya, kapan berdoanya? iya, tapi Mami nggak bisa dibohongin juga ya. Aku kayak ngelihat orang di luar sana baik-baik aja tuh kalau mereka, ya nggak tahu ya di luar itu, tapi di luar penglihatan aku, dalam penglihatan aku kayak ngelihat hidup mereka enak-enak aja deh kalau misalkan lurus-lurus saja kayak gitu. Karena ada lah satu orang gitu ya nih, Mami gitu. eh Waktu itu orang ini hidupnya, yang aku tahu ya, itu enak-enak aja gitu, kayak nggak ada masalah masalah hidup. Ya, aku melihat kayak bahagia aja tuh. Terus pernah ada juga sih sempat kepikiran kayak gini ya, waktu sebelum belajar, dan mungkin kadang tuh suka terlupa gitu, Mami. Kalau misalkan kenapa orang yang berusaha taat ke Allah itu jalan hidupnya itu kayak dipersulit gitu. Kalau misalkan orang itu sadar, kalau orang itu nggak sadar gimana? Kadang pertanyaan-pertanyaan eh, yang mungkin kayak antar masuk akal atau enggak ya, itu kayak ngerasa, "Duh, apa emang udah ditakdirkan kayak gitu ya?" Maksudnya ditakdirkan tuh apa namanya? Kalau misal kita nggak tahu surga atau neraka orang, tapi kayak kalau misalkan orangnya itu udah nggak baik gitu, dan sampai akhirnya nggak baik, apa itu menjadi takdir jadi ya. Tapi dari apa yang Mami jelasin tadi tentang hidup yang sempurna itu, emang salah gitu kalau misalkan kita pengen kayak gitu? Hmm. Emang kalau misalkan kita mendapatkan kebahagiaan gitu, emang kita mungkin bisa aja kita kayak ngeluh, kan kita nggak bisa tahu, Mami, dalam hal itu. Meskipun kita dapat itu kan, maksud maksud aku, kalau misalkan beneran dari apa yang Mami bilang kayak gitu ya, dapat kayak yang sempurna dari itu tadi, aku rasa nggak salah juga deh kalau misalkan kita nggak ngeluh, nggak nggak ini. Kalau misalkan berdoa pun, ya pasti ada hal-hal kecil yang bisa bikin kita berdoa, ya nggak sih, Mi? Kayak gitu. Jadi, jadi kayak menyimpulkan kalau hidup ini baik-baik aja kalau misalkan emang ditakdirkan kayak gitu. Paham nggak maksud maksud dari penjelasan aku nih? Oke, di Mami nanggapin yang mana dulu nih? Soalnya kalau Mami tangkep ini bukan satu pertanyaan ya, jadinya ada beberapa pertanyaan ya. Kalau Mami nangkepnya tadi 3 pertanyaan. Yang mana aja dulu, Mi? Yang mana aja dulu ya? Boleh Mami tanggepin yang terakhir ini ya. Kayak salah, nggak ada salahnya kalau kita ngedapetin semua itu kayak tadi. Yang pertama kita mau apa aja itu ada, kita mau pokoknya mau pengen apa aja deh bisa gitu. Terus
Nanti begitu menikah, kita dapat suami yang soleh, terus dapat mertua yang baik, dapat ipar yang baik, tetangga baik, nggak ngejulitin, terus itu dapat anak yang soleh dan soleha. Nah, tapi pasti di balik itu semua tetap ada celah di mana Allah itu akan menguji kita. Karena ya itu tadi, hidup kita ini kan tujuannya buat ibadah. Jadi gimana sih caranya kita tuh buat beribadah kalau kita tuh nggak diuji sama Allah? Karena kesenangan itu pun adalah bagian daripada ujian. Jika seseorang diberikan kesenangan, tapi dia lupa, tapi dia lalai untuk bersyukur, itu kan bisa mendatangkan nilai dosa juga. Karena apa? Dia lupa sama Allah. Padahal dia udah dikasih kesenangan, padahal dia udah dikasih nikmat yang banyak gitu. Tapi mau bagaimanapun juga, di balik apa ya, kehidupan seseorang yang kelihatannya itu sempurna, kelihatannya itu baik-baik aja, pasti dia juga punya ujian. Nah, gak semua orang itu mau eh, apa yang menguji di hidup dia itu ditunjukkan. Karena apa? Kadang ada orang yang menutupi supaya apa ya? Supaya orang lain ngelihat dia tuh baik-baik aja. Supaya orang lain ngelihat dia tuh fine-fine aja. Padahal dia punya ujian, dia punya jatuh bangun, ataupun dia punya luka. Kalau mami pribadi ya, mami kenal beberapa orang, tapi yang paling melekat di hidup mami adalah mami kenal sama salah seorang yang dibilang deket banget tuh enggak, tapi mami lumayan deket juga. Mami pernah berpikir ketika dulu belum sedekat sekarang ini sama dia, di beberapa waktu, di beberapa tahun yang lalu sebelum mami deket banget gitu ya sama dia. Kalau sekarang kan udah lebih dekat dari dulu. Nah, mami ngelihat dia itu sosok perempuan yang sempurna. Karena dilihat itu tadi, dia cantik, dia cukup terkenal. Maksudnya di antara apa namanya yang lain dia gitu cukup terkenal gitu kan, kayak sebutin aja namanya siapa yang nggak tahu gitu. Karena apa? Karena dia cantik, dia juga pinter, terus tuh dia juga eh apa ya, punya value yang positif. Nah, di situ mami mulai apa ya, ngelihat dia itu waktu mami belum terlalu deket, enak banget ya hidup dia ya. Banyak yang ngelihat dia sebagai sosok yang sempurna. Siapa sih yang nggak mau kayak dia? Siapa sih yang nggak mencontoh setiap gerak-gerik dia gitu? Tapi ketika eh, ada kesempatan, Allah kasih kesempatan mami buat mengenal dia lebih jauh, ternyata dia punya luka yang kalau mami bayangin mami nggak bisa. Wah, ternyata di balik semua ini dia punya luka yang kalau luka itu dikasih ke mami, itu mami nggak bisa ngadepinnya. Itu mami nggak bisa berada di posisi dia. Nah, dari situ sudut pandang mami jadi kayak, oke, jadi setiap orang yang terlihat, Masya Allah, Tabarakallah, itu dia sudah meniti jalan yang luar biasa juga, yang luar biasa cobaannya, yang luar biasa sabarnya, yang luar biasa banyak jatuh bangunnya, yang luar biasa banyak lukanya. Jadi yang kita lihat itu hanyalah hasil, tapi perjuangannya dia tutupi, luka-lukanya dia tutupi, masa lalunya yang pahit dia tutupi. Yang sekarang Mami lihat, yang sekarang dia tampilkan, itu adalah hasil daripada dia yang lalu, hasil daripada eh, kepingan puzzle yang dia susun sehingga menjadi suatu gambar yang cantik. Namanya kepingan puzzle ya kalau berceceran gitu ya kita ngelihatnya apa sih, amburadul gitu, semrawut. Tapi kalau itu udah tersusun, itu bakalan menjadi gambar yang cantik. Gitu Kak Bella.
Ya gitu ya Kak Bella ya terkait dengan apa tadi pertanyaan Kak Bella itu yang penting yang kata Mami tadi gitu kan. Kita ya nggak bisa lah kita melihat ke seseorang itu daripada hasilnya. Mungkin kita juga harus tahu perjalanan hidupnya itu kayak mana gitu kan. Perjuangannya itu kayak mana untuk kita semua itu gimana. Ya kita nggak tahu juga gitu ya. Jadi kayak kalau dalam pandangan aku sih ya Mami ya gitu ya. Maksudnya kita pasti ya tiap manusia itu pasti punya masalah gitu. Tiap hidup ya kalau kita nggak dikasih masalah ya bukan nggak hidup sih gitu tuh. Jadi ya identik lah ya dengan masalah itu sendiri gitu tuh. Ya Benar-benar. nggak sih Mami? Ya. Terus eh, Mm-mm. Mami cerita dikit lagi ya. Mami tuh ada kenal gitu ya, salah satu pasangan Pak Sutri ya, bukan Betul. influencer sih. Cuman Mami kenal gitu karena pernah apa ya, pernah terlibat beberapa kali pertemuan gitu sama ini istrinya ini. Nah, Pak Sutri ini tuh sering kali kalau Mami lihat beberapa kali ketemu gitu ya di komunitas itu, Masya Allah banget. Suaminya tuh nggak apa ya, nggak rela gitu kalau istrinya tuh harus panas-panasan ke pasar buat belanja. Suaminya tuh kelihatan gitu kalau nggak rela istrinya ini nih nyetir sendiri kalau setiap kali ada acara kajian. Terus itu juga kalau misalnya ada apa namanya ya kepentingan di organisasi gitu, selalu ditemani sama suaminya, selalu dibersamai sama suaminya, bahkan ditungguin gitu kan. Nah, suatu ketika kami itu dapat kesempatan gitu ya buat main ke rumahnya si Mbak ini gitu. Nah, di situ beberapa beberapa kali Mami ngobrol, Mami penasaran, Mami eh, jadi curhat gitu ya. Jadi cerita-cerita ya, memang yang paling relevan ini nih ya buat jomblo-jomblo seperti kita ini tuh jangan ngobrolin soal pernikahan sama sesama jomblo. Jangan nanya sama orang yang belum pernah ke Jogja, tapi tanyalah Jogja itu seperti apa sama orang Jogja asli atau sama orang yang pernah ke Jogja. Jangan nanya soalan Jogja sama orang yang sama-sama tinggal di Sumatera dan belum pernah ke Jogja, ataupun dia cuma tahu tentang Jogja itu lewat sosial media aja. Nah, gitulah gambaran kalau kita pengen tahu kehidupan rumah tangga itu seperti apa ya kita tanya sama orang yang udah terjun ke sana langsung gitu. Jadi karena mami jomblo, jadi mami inginlah tahu seperti apa itu rumah tangga gitu. Dan alhamdulillah mbaknya nggak keberatan gitu buat cerita. Ternyata di balik sosok suami beliau yang masya Allah dan eh, mertua beliau juga baik, apa saudara-saudara dari suaminya juga baik. Tapi ada satu sisi yang mami baru tahu eh, setelah pernikahan yang begitu lama, suami yang baik, mertua yang baik, kehidupan ekonomi yang stabil. Tapi beliau tetap diuji. Allah ujinya di mana? Beliau sudah menikah selama bertahun-tahun, tapi belum dikasih keturunan. Nah, itu. Kalau kadang kita tuh ngelihat kayak semuanya tuh baik-baik aja, kehidupan orang lain tuh kayak sempurna-sempurna aja, fine-fine aja. Kita nggak tahu. Ternyata di balik itu semua ada ujian yang Allah selipkan. Karena ya itu tadi namanya hidup itu tuh buat mencari pahala. Selalu saja Allah kasih kita kesempatan untuk berpahala. Ya di mana? Di ujian itu tadi. Karena kita tuh gimana ya? eh Pahala yang paling banyak itu kan dan siapa aja bisa ngelakuin itu kan ya salah satu itu tadi sabar, sabar, doa. Nah, karena apa? Di dalam Al-Quran sendiri pun kata sabar itu tuh paling banyak ya disebutin. Nah, itu tadi harus apa ya? Melihat kadang kalau melihat kehidupan seseorang yang terlihat sempurna itu tuh kita tuh harus banyak-banyak ngelihatnya tuh dari banyak sudut pandang. Sudut pandang kan ada banyak.
kita bisa melihat sudut pandang itu dari sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas, dari kemiringan 30 derajat juga bisa, kemiringan 90 derajat juga bisa. Nah, jadi gitu. Kalau mungkin tampak depannya itu sempurna, mungkin di sisi belakangnya ada lukanya, mungkin di sisi sampingnya ada bolongnya, mungkin di sisi kiri ada robekannya. Nah, jadi ya seperti itulah kehidupan. Kalau kehidupan ini nih Allah buat seneng terus, full dan sama sekali nggak ada yang namanya ujian. Nanti takutnya manusia betah di dunia dan ngerasa nggak mau ninggalin dunia. Padahal kan kita di sini cuma singgah aja. Nanti kan kita kan bakalannya pulang. Namanya orang merantau ya pasti pengen pulang kan ya. Kalau orang merantau nggak mau pulang itu namanya bukan merantau dia. Itu namanya dia udah pindah domisili, udah jadi kampung halamannya. Nah, kalau yang pernah merantau lah ya, pasti punya perasaan pengen pulang. Itulah kenapa orang di perantauan itu tuh jangan sampai betah. Kalau betah nanti dia nggak pulang-pulang. Kita ini merantau, kita merantaunya di dunia dan kampung halaman kita yang sebenarnya itu nanti di surga insya Allah. Halo Kak, Halo Ci, ya bener banget nih, Masya Allah banget ya. Aku tadi ngedengar satu statement akhir dari Cici, Mami, maaf ya. Iya, maaf Mami gitu ya. Maksudnya kayak, biasaan ya ditemenin kayaknya Cici ya. nggak aku habis ini sama Cici gitu deh. Terus kayak, eh, gimana ya? Emang ya kalau kita tuh di dunia tuh emang sebagai ya perantau aja gitu tuh ya perantau yang dimana ya nanti kita bakal pulang kan ya pulangnya bukan ke Sumatera lagi bukan ke eh, Australia atau kemana sih pulangnya bener-bener ke kampung halaman kita gitu yang kayak ya itu tadi nah tapi kan selama di perjalanan nih ya kayak ya ibaratnya aja kayak dunia itu ibarat rest area gitu kan kita tahu ya kayak di jalan tol Indonesia aja gitu kan kayak jalan tol yang Orang ada di Indonesia aja tuh kayak banyak gejruk atau gejruk-gejruk tuh nggak sih banyak apa sih jalannya nggak rata gitu kan kadang ada juga banyak polisi kerikil-kerikilnya tidur, iya tuh ya udah polisi tidur kita harusnya jegluk gitu ya bunyinya kayak eh, kalau ada ada kerikil tikungan. heeh, bener banget tuh kan ada yang ada kadang apa pertigaan antara kita harus ke sini atau ke sana gitu kan ya itu ya kayak ya hidup aja gitu hidup juga pasti yang ya banyak lah ya kerikil-kerikil ataupun nanti kita ketemu batu segede apa ya batu gede gitu kan ataupun nanti kayak kita bertemu dengan persimpangan jalan dan lain sebagainya gitu kan ya wajar aja gitu kan untuk hidup yang penuh dengan ini gitu kan tadi itu ya aku sih ingin menanggapi ya kayak gini ya Mia Kak Bella dan teman-teman itu maksudnya kayak ya wajar lah kita tuh ingin bahagia tuh wajar gitu tapi kalau untuk di dunia gitu ya nggak ada tuh kayaknya bahagia yang bener-bener kayak bahagia yang hakiki nggak ada gitu hanya ada sebuah bahagia yang temporal dan juga semu gitu yang ya itu hanya sebatas ya udah di dunia aja nggak sampai bener-bener hakiki yang bisa kita tiap hari tuh bisa bahagia terus nggak mungkin itu kan karena apa ya kita juga kan pasti dalam Al-Quran tuh ya pernah kalau nggak salah tuh bukan pernah emang ada gitu ya kalau nggak salah aku nggak tahu di ayat berapa maksudnya itu kita tuh bakal diuji dengan kelaparan ketakutan dan lain sebagainya gitu kan nah, itu kan yang berarti maksudnya hidup itu penuh dengan ujian gitu kan ya mungkin hidup kita mungkin ujiannya mungkin begini ujian mami begini ujian Kak Bel juga kayak gitu gitu kan itu beda-beda tahapan daripada ujian tersebut mungkin kalaupun mungkin ujian tersebut sama gitu ya sama nih mungkin dalam penyelesaiannya mungkin berbeda gitu kan dan mungkin responnya yang berbeda respon ini kan menurut aku relatif juga relatif dalam artian kayak ya udah gitu tuh
segimana yang dekat dengan kita aja gitu. Gitu sih. Terus kayak kalau kita ngelihat ya, kedengeran nggak sih suara yang suara Aman, mobil aman ya? aman kok. Ya, jadi kayak kalau kita ngelihat orang lain gitu ya, orang lain yang kok dia yang tadi kan kayak kata Kak Bel tuh ya, yang kayak dia nggak sholat, bukan nggak sholat, sholat, kita nggak tahu ya kalau sholat, tapi kita dalam pandangan kita mungkin begitu gitu ya. Tapi kok dia selalu kayak diberikan dia nikmat-nikmat gitu yang dimana kita tuh nggak dapat gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada dua kemungkinan gitu kan. Ada yang kata Mami juga di awal bahwasanya sebuah kenikmatan itu juga adalah sebuah ujian gitu kan. Nah, di sini ujian itu mungkin itu adalah sebuah istidraj itu sendiri di mana kita yang nggak sadar. Kita nggak sadar bahwasanya nikmat yang dikasih itu tuh adalah sebuah ujian bagi kita. Ujian yang dimana nanti kan setiap apa yang terjadi itu kan pasti akan ditanggungjawabin ya. Nah, itu nanti yang bakal dipertanyain lah ya gimana gitu kan. Nanti kayak nikmat misal kayak kebeli ini kebeli itu nanti bakal ditanggungjawabin kayak misal kebeli HP ini HP itu gitu kan. Nanti kan ini HP-nya buat apa gitu kan. Terus kalau misal kebeli mobil mobil ini buat apa gitu kan. Itu yang terkadang kenikmatan-kenikmatan tersebut yang bikin kita lalai gitu. Nah, kelalaian inilah yang bikin kita tuh kayak ya gitulah ya. Nah, tapi kalau kita melihat orang lain kayak diberi ini diberi itu ya yang apa gitu kan. Nah, aku pernah mendengar begini Mi, kayak katanya kalau kita melihat orang Gimana lain tuh? yang apa ya aku lupa lagi. Kayak orang lain itu mendapatkan kenikmatan, terus kita tuh senang senang gitu ya senang lah artinya kayak ih masya Allah dia dapat ya, beli ini Tesla gitu ya beli Tesla gitu kan. Masya Allah tetanggaku beli Tesla gitu kan. Nah di situ kita tuh sebenarnya lagi dapat suatu keberkahan dan dapat doa juga katanya kayak gitu nih kayak ya udahlah Ya, gitu kan siapa tahu nanti ketularan kan? iya siapa tahu ketularan siapa tahu nanti kan didoain sama si malaikat ya gitu. Ya, kalau untuk tadi itu balik lagi gitu ya, maksudnya kalau kita melihat orang lain dalam artian sering dapat kenikmatan ataupun ini berbeda daripada kita ya mungkin balik lagi ada dua kemungkinan karena mungkin itu istidraj ataupun juga ya itu tadi kita husnuzon aja gitu kan mungkin memang itu adalah rezekinya itu adalah ininya gitu kan kalau kita senang ya nanti insya Allah juga kalau kita memang ini kita pasti akan bertemu juga dengan takdir kita memiliki Tesla gitu ya dengan ya kita nggak tahu ke depannya gitu itu sih mami Kak, jadi Mami kan mau nanya dong. apa tuh Mi aduh Mami mau nanya dong sama Kak. Misalnya gini, Akak habis nggak kalau makan mie 2 piring? mie 2 piring habis enggak Iya, habis nggak? habis habis sih Mi Habis ya, habis ya. Tapi nggak pakai nasi kan ya? nggak sanggup Nah, kalau Mami nggak habis. Nah, nah ini sih pertanyaannya boleh nggak Mami ngehujat Aka? Ih banyak banget Aka ini makannya gitu. Ataupun Aka sebaliknya, apa sih mie dikit banget makannya sepiring doang mie-nya. Emangnya sedikit banget kenyang ya. gitu. Nah, disinilah yang disebut dengan sudah ada porsinya masing-masing. Masing-masing benar Ya, nah, apa yang jadi gitu. mm, Hmm. udah terpakai Kita nggak ya bisa maksain, maksain orang lain harus makan 2 porsi mie dan kita juga nggak bisa ngejudge orang lain kok sedikit banget makannya seporsi doang gitu. Nah, karena semua itu udah ada takarannya masing-masing, udah ada porsinya masing-masing ya. Kayak misalkan aja kita apa namanya masak apa ya, masak nasi goreng kan nggak bisa kita sembarang kasih air gitu aja, nggak jadi nasi goreng dong nanti. Nah, nasi karena di rebus sini konsepnya nasi rebus. Karena di sini semua tuh konsepnya udah ada porsinya masing-masing, udah ada posisinya masing-masing. Karena banyak hal yang nggak bisa dipaksain. Kalau kita paksain jadinya kacau kayak nasi goreng tadi. Aku mau bikin eksperimen nasi goreng dikasih air ya nggak jadi nasi goreng itu, nasi rebus kata Kak itu tadi. iya bener-bener di sini kayak ya itu dia teman-teman kayak emang sudah terporsi masing-masing gitu ya mungkin
ya memang takdirnya mungkin ya dapatnya segitu kalau dalam konsep rezeki gitu ya. Kalau dalam konsep yang lainnya mungkin ya dia dapat yang begitu dan sebagainya gitu kan. Terus kayak kalau kita ngeliat yang kenapa lah kayak kita nih suka sulit gitu ya. Tadi juga udah dianggap sama mami gitu ya maksudnya. Ya kalau kita nggak dikasih ujian ya nggak apa kita mungkin apa ya bekal buat kita pulang tuh apa gitu. Sedangkan kalau mobil aja kan pasti dia kena gejur-gejurkan tentang pecah ban. Nah, harus punya ban serep ataupun kalau harus isi bensin dan sebagainya. Nah, kita juga harus punya bekal gitu. Nah, bekal tersebut yang mungkin bisa berasal daripada ujian-ujian yang datang. Di mana ujian-ujian tersebut bisa kalau kita respon secara sabar dan ya udah sabar dan ini aja gitu ikhlas gitu ya. Mungkin nanti akan ya pasti akan berakhir indah gitu kan. Karena ya tadi ya Mia, Kak Bel, Kak Dila, Kak Fitri semuanya gitu ya. Maksudnya apapun yang berasal daripada Allah itu semuanya baik gitu kan. Karena kita terbatas gitu kan. Ya kita nggak bakal ini cukup kita huzun aja gitu. Bas intinya skenario yang telah tertulis itu pasti adalah skenario terbaik. Sebaik-baik apapun skenario kita pasti akan lebih baik daripada pasti skenario itu pasti lebih baik daripada skenario kita gitu ya teman-teman. Jadi seberat apapun ujian kita ya kita memang kayak seberat apapun ujian kita kalau kita ada sabar, ada ikhlas dan sebagainya. Ya itulah bekal kita buat nanti kita pulang gitu kan. Gak mungkin kita mau ngerantau aja nih di dunia nih capek banget aku di dunia nih. Capek banget ya dan Pengen pusing pulang. soalnya di Indonesia. Ya Nah, kalau pulang sekarang, ntar dulu bekalnya belum punya. oh ya, BTW, Aka ini pernah jadi perantau gak sih? Aku perantau. Ah, perantau. Lagi, Hmm, BTW, lagi perantau di mana? Asalnya di mana nih? gimana kalau sekarang udah jadi domisili. Jadi dulu tuh aku sebenarnya di Sumsel mami. Hmm. Jadi pernah jadi perantau ya? Itu gimana keadaannya merantau karena kuliah atau kerja atau gimana? Jadi dulu tuh aku tadi dulu meminta dulu. Ya jadi mami dulu tuh ya kayak ya aku bisa disebut perantau ya mungkin. Jadi dulu aku lulus SMP. Aku sebenarnya awalnya tuh orang Sumsel mami orang Oku. Nah aku tuh akhirnya merantau ke sini karena sekolah ke Banten tuh. Tapi sekarang aku udah jadi warga Banten gitu ya. Nah Warga terus Banten. ya aku udah jadi warga Banten. Terus kayak ya itu tadi memang karena tadi awalnya untuk sekolah tapi ya menjadi warga tetap lah sekarang. Ya itu tadi gitu tuh kan bahasanya ya aduh selama perantauan di sini Mami ya teman-teman banyak banget yang kayak uh lika-liku hidup lika-liku hidup gitu ya dimana kayak ya namanya juga lika-liku gitu kan pastinya nggak ada yang namanya luku-luku gitu kan namanya juga lika dan liku gitu kayak banyak deh Ngomongin perantauan, ya ngomongin perantauan berarti ini eh, Mami nggak relate ya sama Kak karena Kak merantau tapi menetap. Nah, tapi nggak apa. Jadi gini, misal ya ya. kita jadi perantau dengan alasan bekerja gitu. Misalnya kayak Kak tadi aslinya orang Sumatera tapi harus merantau ke Banten untuk bekerja. Nah, kalau Mami mau nanya nih Kak kerja misalnya dengan gaji 10 juta, amin. Nah, Kakak kerja Amin. dengan gaji 10 juta dan tapi cuman Aka ini yang di Banten gitu. Orang tua dan apa namanya keluarga itu di Sumatera. Pertanyaannya Mami mau nanya sama Aka waktu kerja di Banten. Ini misal ya, Aka waktu kerja di Banten dengan gaji 10 juta, rela nggak Aka mengirimkan gaji Aka yang 7 juta itu buat keluarga di kampung? Rela nggak? Keberatan nggak? Rela Halo, aja sih karena memang tujuannya itu rela. Mm, ya ya, rela karena memang tujuan rela karena Aka memang merantau itu, tujuan dari kita tahu iya,
buat cari Karena itu, nafkah buat keluarga di kampung. Terus ini Mami mau nanya lagi. Kira-kira Aka itu waktu di Banten itu kos-kosannya tuh nyewanya apa? Tempat tinggalnya apa? Apakah berupa kos-kosan atau rumah dengan lantai 5 yang nyaman sekali dan luas sekali? Kira-kira milih yang mana nih Aka nih? Kos-kosan? aduh, kayaknya berat. Nggak berat. Aku yang milih yang lantai 5 sih, Mi. Kalau lantai 5 bayarnya gimana tuh? Habis nanti nggak jadi ngirim ke kampung nanti. Bayarnya ya dari Allah aja, Mi. Insya Allah ada. Tolonglah, ayo yang relate. Memang bukan anak perantau nih ya. Ya, ya, kayak, ya dibagi-bagi lah, Mi. Alokasiin gitu. Alokasiin kayak segini untuk ini gitu kan. Tapi ya gimana ya? Ya gitu lah. Ya, normalnya Aduh, harus pasti pilih merantau sih. kos-kosan lah ya. Kos-kosan lah Iya, ya aku harus yang merantau dulu harganya nih. 500 gitu kan ya. Dan nggak apa-apa ngirim gaji ke kampung senilai 7 juta, kita mah 3 juta aja gitu di perantauan. Nah, seharusnya kita tuh juga punya mindset yang kayak gitu, teman-teman. Karena apa? Karena jangan ngerasa dunia ini tempat tinggal kita. Kalau kita ngerasa dunia ini tempat tinggal kita bakalan habisin semuanya itu untuk dunia. Dan kita lupa buat nabung di kampung. Nabung di kampung mana, Mami? Ya di kampung akhirat. Kita jadi lupa bahwasanya kita juga harus bangun rumah di akhirat. Kita harus punya apa namanya kendaraan di akhirat. Kita harus punya tempat tinggal yang layak di akhirat. Nah, kalau kita mikirnya apa? Kalau kita mikirnya dunia yang perantauan ini adalah tempat tinggal kita. Kalau kita mikirnya dunia ini adalah tempat tinggal kita nggak bakalan segan-segan untuk ngabisin semuanya di sini. Tapi kalau kita mikirnya dunia ini adalah perantauan, kita bakalan mikir 2 kali, bahkan berulang-ulang kali untuk menghabiskan semuanya di tempat perantauan. Tapi kita akan lebih memikirkan kampung halaman. Jadi, kalau kita sering menemui banyak orang-orang yang apa namanya kayak biasa aja gitu buat misalnya sedekah sekian puluh juta gitu ataupun orang yang ngerasa biasa aja buat ngebangun masjid di mana-mana ataupun orang yang ngerasa biasa aja buat ngehabisin waktunya berdakwah di sana di sini ke sana kemari nggak cukup sedikit waktu nggak cukup sedikit uang. Nah, mereka semua kenapa bisa ngerasa sesantai itu? Ya karena mereka berpikir berpikir jauh. Mereka berpikir ini adalah tabungan untuk di kampung halaman. Ini adalah kelak nantinya aku akan melihat hasilnya di akhirat. Nah, jadi gitu. Kenapa kita sering melihat orang dengan apa namanya? Dengan mental yang seperti Mami sebutkan tadi, kayak biasa aja ngasih namanya ngasih uang sebegitu banyaknya ketika disedekahkan atau dengan mudahnya membangun masjid, dengan mudahnya mengeluarkan uang untuk dakwah ya. Karena mereka mikirnya jauh, mikirnya bukan untuk waktu yang sekarang, tapi masa depan yang di akhirat nanti. Kalau mikirnya buat sekarang ya kelihatannya cuma di sini aja, tapi di sana nanti gimana? Ya sama aja, kayak misalnya kita merantau dari kampung halaman ke kota. Kalau gaji kita yang 10 juta kita habiskan di tempat perantauan, nanti kita pulang kampung bawa apa? Bawa apa? Gak ada yang bisa kita bawa selain penyesalan. Ada nanti bawa sepatu baru, bawa apa namanya barang-barang brand. Ya kalau dibawa ke kampung mau buat apa?
Ada orang kampung yang mau beli sepatu branded, ada orang kampung yang mau beli baju branded bekas, ya kita lagi perawat lagi, ya enggak kan, ya dua kali juga. Jadi kayak gitu. Kalau kita ngerasa bahwa dunia ini adalah perantauan, maka banyak-banyaklah kita menabung untuk di kampung halaman. Banyak-banyak ngirim, ngirim ke kampung halaman, ngirim apa? Ngirim tabungan pahala, insya Allah. Ya, Masya Maka, Allah ya. Ya, ya Mami. Ya itu dia dari, bentar sebentar. Oh iya. amankah waktu kita? Iya, ini waktunya udah mau jam 10 sih Mami ya. Mungkin coba kita tanya ke Kak Bella dulu dan yang abis sharing dan juga Nahi tadi. Gimana Kak Bella? Apakah masih, ya silakan Kak Bella. Sebenarnya mau mau cerita lagi lagi sih, tapi ingat aku kayaknya undur aja. Karena Amin. mm, Gimana no, Kak? ini kalau eh, udah udah cukup aja deh. Nanti aja di selanjutnya aja kayak gitu. Udah jam 10 juga, kakak takutnya nganggu juga. Oh iya. Oke, mungkin nanti Kak Bella untuk pertanyaan ataupun nanti sharing-sharing lanjutan boleh dilanjut nanti, boleh nanti WA Mami ataupun WA Cici ataupun aku ataupun yang lainnya di grup juga boleh gitu ya nanti untuk sharing lebih lanjut, atau nanti bisa ketemu di sharing with Nol di selanjutnya gitu, nanti kita sharing-sharing lagi di situ. Oh, ya karena ini mengingat waktu juga mungkin buat teman-teman yang lain mungkin mau ada yang sekolah, mau ada yang ini besok ya. Kita mungkin ini dulu ya, cukupin dulu ya, Mami ya. Gimana Mami? Ya, besok upacara. Nah, besok upacara tuh kata Mami. Ya mungkin itu ya. Ya sebelumnya aku ucapin makasih juga nih kepada Kak Bella gitu kan yang udah mau sharing, udah mau percaya gitu bahwasanya cerita-ceritanya udah disampaikan ke kita gitu kan, dan juga udah makasih makasih banget lah mungkin untuk cerita dan juga pertanyaannya. Jadi banyak sekali hal-hal baik yang bisa kita dapat ya dari cerita-cerita daripada Kak Bella tadi gitu teman-teman ya. Mungkin sebelum kita tutup tadi kan dia dibuka nih ya sama Aka gitu, mungkin nanti akan ditutup juga oleh Aka gitu kan. Mungkin sebelum ditutup nih Mami, Mami mau ada yang disampaikan dulu nggak ke teman-teman, ke anak-anak Mami nih? Silakan Mami. Bismillah ya, pada intinya Mami cuma mau menyampaikan eh, apa ya, pelajaran yang Mami dapat dari salah satu ustadz Mami, itu namanya Ustadz Wimar. Beliau selalu bilang ke kami, ke anak-anak didiknya, bahwasanya hidup itu semudah memilih pilihan berpahala. Maksudnya apa? Setiap kejadian yang kita alami itu tuh selalu ada nilai pahalanya. Bahkan ketika kita dalam kondisi jatuh dari motor, itu kita bisa mendapatkan nilai pahala dengan apa? Dengan bersyukur, Alhamdulillah ya Allah nyawanya masih ada, Alhamdulillah ya Allah masih dikasih nafas, walaupun apa, walaupun dalam keadaan entah badan babak belur, motor rusak, terus tuh juga harus bayar rumah sakit, harus apa namanya, ngobatin luka, tapi masih tetap ada sesuatu yang membuat kita mendapatkan pahala, yaitu bersyukur bahwasanya nyawa masih ada, terus tuh juga masih banyak orang yang peduli, masih ada keluarga yang mau merawat. Nah, jadi gitu contohnya. Hidup itu semudah memilih pilihan berpahala. Apa-apa yang kita alami, jika di situ ada kesempatan dan selalu ada kesempatan, potensi untuk kita mendapatkan pahala, lakukan. Itu aja Kak dari Mami, teman-teman. Terima kasih sudah Iya, bersamai Mami dan Aka. iya, makasih banget nih Mami udah tadi udah
kasih banyak tanggapan dan juga wawasan baru ya, sudut pandang baru terlebih itu yang sangat-sangat ya luar biasa sekali gitu ya, dimana itu banyak sekali sudut-sudut pandang Islam gitu ya, dari yang udah disampaikan oleh Mami gitu kan. Nah mungkin karena memang waktu udah cukup malam dan mungkin teman-teman mau istirahat juga gitu kan, mungkin dari kalau kalau dari aku ya ingat sih, hidup itu adalah sebuah tujuan, di mana tujuan tersebut nggak bisa hanya sebatas pada tujuan yang ecek-ecek ya, tujuan yang hanya sebatas dunia aja, tapi lebih kepada tujuan yang memang merujuk kepada yang sesungguhnya tujuan gitu. Apa tujuan kita ya, ini beribadah kepada Allah gitu kan, untuk menyiapkan bekal untuk pulang pulang kemana ya, ke kampung halaman gitu kan. Dimana kampung halaman itu ya di situ tidak ada lagi kepayahan, keletihan dan kesusahan yang memang dialami oleh kita di dunia gitu. Maka dari itu kalau kita ingin mencari bahagia gitu kan di dunia, sulitnya kenapa? Karena ya itu tadi, dunia itu nggak bisa memberikan bahagia yang hakiki. Hanya kampung halaman sesungguhnya, yakni surga, yang bisa memberikan bahagia yang hakiki gitu kan. Perihal juga dengan qada dan qadar sebagaimana judul kita gitu kan. Kalau memang hidup kita tidak sesuai dengan plan, yakin saja bahwasanya Allah sudah memberikan plan terbaik untuk kita gitu kan. Allah sudah memberikan skrip skenario terbaik untuk kita, yang dimana ya itu kita nggak tahu waktunya kapan, kita nggak tahu pada kondisi ataupun situasi apa, kita nggak tahu. Tapi ketika kita husnuzon, yakin gitu ya bahwasanya oh, rencana aku begini gagal, pasti Allah sudah nyiapin rencana yang lebih baik untuk aku ke depannya gitu. Jadi tetap yakin aja ya teman-teman, husnuzon dan lain sebagainya, bahwasanya setiap takdir dari Allah itu pasti baik. Nggak semua takdir itu mungkin kita pahami untuk kebahagiaan saja. Dan mungkin ada juga pembelajaran-pembelajaran di dalamnya, hikmah-hikmah hidup yang di dalamnya, yang dimana sebenarnya itu adalah untuk melatih dan menempa diri kita menuju kehidupan yang akan datang begitu. Oke, gitu ya Mami ya. Makasih nih Mami udah menjadi partner aku dalam sharing Witinol pada malam hari ini. Juga aku ucapin terima kasih nih sekali lagi kepada Kak Bella yang udah mau sharing, mau bertanya dan sebagainya. Mungkin kalau nanti ada mau di-sharing lagi, boleh banget nanti ya, chat aja Mami gitu ya, ataupun yang lainnya gitu kan. Terus makasih juga nih kepada Kak Fitri, Kak Dila yang udah dari awal sampai akhir nih mengikuti sharing pada malam hari ini. Semoga eh, sedikit banyaknya gitu ya bisa bisa kita ambil hikmahnya dan juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Makasih juga buat Oni, buat Cici gitu yang udah membersamai gitu ya pada sharing malam hari ini. Mungkin kita cukupkan saja sharing pada malam hari ini. Aku juga mohon maaf ya kalau terdapat beberapa kekurangan dan lain sebagainya. Kita cukupkan dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis, dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di sharing Bitino di